1. Pembebasan dan keringanan tarif listrik. Gratis pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere. Diskon 50% pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere. 2. Keringanan pembayaran kredit bagi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, dan nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah mulai April 2020 melalui aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Cadangan 25 triliun rupiah untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. 4. Kartu sembako, penambahan menjadi 20 juta penerima manfaat, Rp200.000 setiap bulan selama 9 bulan. 5. Program Keluarga Harapan, penambahan menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Untuk ibu hamil, Rp3 juta per tahun. Untuk anak usia dini, Rp3 juta per tahun. Dan untuk disabilitas, Rp2,4 juta per tahun. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Melalui Perpu ini, pemerintah mengucurkan dana Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut. Rp75 triliun untuk belanja di bidang kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri dan pembelian tes kit, regen, ventilator, dan lainnya. Upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet. Insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Rp110 triliun dianggarkan untuk perlindungan sosial. 1. Pembebasan dan keringanan tarif listrik. Gratis pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere. Diskon 50% pembayaran listrik bulan April, Mei, dan Juni 2020 untuk 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere. 2. Keringanan pembayaran kredit bagi ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, dan nelayan dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah mulai April 2020 melalui aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Cadangan 25 triliun rupiah untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. 4. Kartu sembako, penambahan menjadi 20 juta penerima manfaat, Rp200.000 setiap bulan selama 9 bulan. 5. Program Keluarga Harapan, penambahan menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Untuk ibu hamil, Rp3 juta per tahun. Untuk anak usia dini, Rp3 juta per tahun. Dan untuk disabilitas, Rp2,4 juta per tahun. 6. Kartu Prakerja untuk 5,6 juta orang pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak COVID-19. Penambahan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan nilai manfaat dari Rp650.000 sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Rp70,1 triliun untuk stimulus sektor industri. 1. Stimulus fiskal. Penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta per tahun. Pembebasan PPh pasal 22 impor untuk 19 sektor tertentu, baik di lokasi pajak kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE dan non-KITE. Relaksasi PPh pasal 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, baik di lokasi KITE dan non-KITE. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga cash flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha.
Penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022. 2. Stimulus non-fiskal. Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk semua skema kredit usaha rakyat yang terdampak COVID-19. Menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, dengan kebijakan penyederhanaan larangan terbatas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas impor, serta percepatan layanan proses ekspor atau impor melalui National Logistic Ecosystem atau NLE. 150 triliun rupiah untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Mari bersama menghadapi tantangan kesehatan.